berserah kepada Yesus. Budi ubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Budi ubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, renungan kita berdasarkan surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17 tentang ciptaan baru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kitab suci, firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan pengasih dan penyayang, yang kami sembah dan kami puja melalui Putra Tuhan yang tunggal, Yesus Kristus, penyelamat, penolong, penebus hidup kami. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus saja kami dapat membaca dan mengerti isi kitab suci, firman Tuhan. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17 bunyinya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi kita baca dan kita hayati firman Tuhan ini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini begitu gamblang dan jelas bahwa kita, saudara dan saya, di dalam Kristus menjadi manusia-manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menjadi manusia baru? Bagaimana kita bisa meninggalkan manusia lama dan beroleh anugerah menjadi manusia baru? Jawabnya gampang. Tidak lain dan tidak bukan hanya ketika kita hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Ketika kita sungguh-sungguh menghayati hidup dengan bertobat dari dosa dan percaya sumeleh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus ada di dalam hati kita dan kita ada di dalam Kristus. Nah, cara ini
membuat kita menjadi manusia baru. Jelas bukan? Tapi pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua adalah bagaimana proses menjadi manusia baru? Bagaimana proses meninggalkan manusia lama dan hidup menjadi manusia baru? Prosesnya bagaimana? Mari kita coba menghayati perjalanan hidup Kristus dari kesengsaraan, penderitaan, sampai mati di kayu salib, dikuburkan pada hari Sabat, dan bangkit pada hari Paskah. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, proses Kristus menjalani kehidupan untuk menyelamatkan dunia ini dari penderitaan sampai mati di kayu salib dan dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, itu menjadi juga proses kita, saudara dan saya, meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Coba kita perhatikan. Yesus dalam perjalanannya untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa ini, dia rela menderita sampai mati di kayu salib. Walaupun dia bukan orang yang bersalah, tapi dia menyerahkan dirinya untuk menjadi korban penebusan dosa, yaitu mati di kayu salib Golgota. Kemudian jasadnya Tuhan Yesus itu yang sudah mati dikuburkan sepanjang hari Sabat, dari Jumat sore mulai hari Sabat, sepanjang hari Sabat sampai Sabtu malam, dan pada hari yang ketiga, yaitu Minggu pagi-pagi, Yesus bangkit. Ibu, Bapak, dan Saudara, sepanjang hari Sabat, hari perhentian, hari yang kita sebut sebagai Sabtu Sunyi, Yesus dikubur. Kita perhatikan ketika Allah menciptakan langit dan bumi pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, menciptakan manusia. Kemudian pada hari ketujuh Allah beristirahat. Namun umat manusia dan seluruh umat makhluk dunia ini diberkati Tuhan pada hari Sabat. Sehingga genaplah seluruh penciptaan itu pada 7 hari. Menarik, Yesus wafat dan dikuburkan sepanjang hari yang ketujuh. Di hari Sabat, Yesus dimakamkan. Di Sabtu Sunyi, apakah itu berarti bahwa seluruh proses penciptaan dari hari pertama sampai hari ketujuh akan berakhir, selesai, tamat? Sabtu Sunyi adalah Sabtu yang gelap, mencekam, ngeri, karena Yesus, sang kehidupan, dihabisi oleh maut sampai mati. Gelap, ngeri. Tapi juga menimbulkan sebuah tanda tanya. Apakah ini akan berakhir? Kosong? Ataukah
setelah Sabtu Sunyi ada kelanjutannya. Ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pada Minggu pagi-pagi yang biasa disebut hari pertama, tapi Minggu pagi-pagi yang biasa disebut hari pertama itu ada sesuatu yang baru sama sekali, yaitu Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Dan dia hidup dengan tubuh yang baru. Walaupun masih ada tanda paku di kaki dan di tangan. Dan tanda tombak di dadanya. Tapi tubuh Yesus ini adalah tubuh yang baru. Tubuh Paskah. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, Minggu pagi yang baru bukan lagi hari pertama, tapi kita menyebutnya sebagai hari ke-8. Hari yang baru sama sekali. Beda dengan hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ini adalah hari yang baru. Transformasi dari hari-hari yang lama menjadi hari yang baru. Hari ke-8 yang belum pernah ada. Tetapi ini ada. Bahkan hari ke-8 ini adalah awal dari hidup kekal. Hari ke-8 ini tidak berlanjut ke hari 9, 10, 11, dan seterusnya. Tidak. Tapi hari ke-8 ini menjadi awal, permulaan, titik baru menuju terus dalam hidup keabadian, dalam kekekalan bersama Kristus. Oleh karena itu, proses penyelamatan ini dan menjadi manusia baru yang Kristus sudah alami, perlu Ibu, Bapak, dan Saudara juga rasakan. Bagaimana kita disalibkan bersama Kristus. Bagaimana kita mengalami titik nadir, kosong. Karena segala dosa dan salah kita. Kita perlu merendahkan diri seperti Kristus. Maka pada saatnya setelah kita bertobat dan percaya kepada Kristus, maka kita diubah menjadi manusia baru. Dan sejak kita mengalami perubahan ini, berarti kita masuk di dalam hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal bukan besok sesudah kita mati saja. Tapi sekarang, sejak kita percaya Kristus, sejak kita sumeleh manut pada Kristus Yesus Tuhan, dan kita menjadi manusia baru. Kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita hayati bahwa sejak sekarang, sejak kita masih di dunia ini, kita sudah dicatat, kita sudah menerima sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru. Puji syukur kepada Tuhan. Itu berarti kita sudah ngicipi sedikit demi sedikit
kehidupan yang baru. Ngicipi sedikit demi sedikit kehidupan yang kekal. Ngicipi sedikit demi sedikit kehidupan abadi di dalam dan melalui Kristus. Kristus ada dalam hati kita. Hati kita ada di dalam hati Kristus. Kita dan Kristus satu. Puji nama Tuhan. Sebagaimana Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, kita pun, saudara dan saya, akan ikut dibangkitkan dari dosa menjadi manusia-manusia baru. Dan semua ini adalah anugerah. Semua ini bisa kita terima karena pemberian Allah, bukan usaha kita sendiri. Kiranya Tuhan terus-menerus membimbing dan memberkati hidup kita. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, sebelum kita menaikkan doa syafaat, baiklah kita menghayati sebuah lagu demikian. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan pengasih dan penyayang, kami sangat berterima kasih karena Tuhan berkenan mengubah hidup kami, meninggalkan manusia lama dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan ciptaan baru ini adalah bersifat kekal. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat berterima kasih dan bersyukur. Dalam kesempatan ini kami juga teringat akan saudara-saudari kami yang mungkin masih bingung dengan kehidupan yang baru ini, karena belum sungguh-sungguh dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Kami doakan mereka, Tuhan, supaya mereka mengalami dengan sungguh-sungguh, mengalami proses menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kami juga teringat akan saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tolong Tuhan, tengok dan sembuhkan. Kami teringat juga saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan masalah-masalah, persoalan-persoalan yang tidak mudah. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan datang memberi solusi dan pertolongan. Akhirnya kami juga tetap terus mendoakan gereja bakal jemaat Bumi Ayu yang terus berproses menuju pelembagaan menjadi jemaat dewasa
atau jemaat GKI Bumi Ayu. Tidak lagi bakal jemaat, tetapi menjadi jemaat Gereja Kristen Indonesia Bumi Ayu. Berkati proses ini Tuhan. Kami menunggu pelawatan dari sinode wilayah klasis kepada Majelis Jemaat Gatsu Purwokerto. Tuhan berkati. Demikian juga nanti hasilnya akan dibahas dalam rapat kerja bulan Oktober yang akan datang. Tuhan pimpin. Kami doakan gereja-gereja di seluruh muka bumi. Tuhan pimpin, Tuhan berkati supaya gereja boleh senantiasa bersekutu, bersaksi, dan melayani, sehingga boleh menjadi garam dan terang dunia. Demikian Tuhan doa-doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.